Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 3 KPIC dengan mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh dosen Bapak Imam Alfi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pokok-pokok pemikiran kalam salaf Ibnu Taimiyah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kami. Yang pertama ada Fitriani Nurhaliza, yang kedua ada Nuruddin, yang ketiga ada Husnatulia Nuril Jannah, dan yang terakhir ada Binti Farihah. Untuk pembahasan yang pertama, yakni pengertian salafiyah. Kata salafiyah berasal dari kata kerja salafa yaslufu salafan, yang berarti sudah berlalu, sudah lewat, atau yang terdahulu. Masa salaf adalah masa yang paling murni dalam perkembangan Islam. Pengertian murni di sini adalah pemikiran Islam yang belum dimasuki oleh interpretasi filosofis. Masa salaf adalah masa Nabi, sahabat, dan tabi'in, yakni 3 angkatan pertama Islam yang diistilahkan dengan al-salasah al-ul. Selanjutnya, sejarah salafiyah. Pada abad keempat, istilah salaf dikenal pertama kali untuk memberi nama gerakan Hanabilah yang muncul pada abad keempat Hijriah dengan mempertalikan dirinya kepada pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang dipandang telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama salaf. Pada abad ke-7, gerakan salaf memperoleh kekuatan baru dengan munculnya Ibnu Taimiyah di Syria dan gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Di tangan Ibnu Taimiyah, salafiyah mendapat semangat yang lebih besar. Ibnu Taimiyah tampil menggalang kekuatan dan kesatuan umat. Dan pada abad ke-12, pemikiran salaf dibangkitkan kembali oleh seorang tokoh pemikir dan pergerakan dari Hijaz yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menyerukan ajaran Islam kembali ke ajaran Islam yang murni yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan gerakan ini dinamakan gerakan Wahabiyah. Selanjutnya, aliran salafiyah mempunyai 3 ciri utama dalam ajarannya, yaitu yang pertama, mendahulukan syara dari akal. Aliran salafiyah berpegang teguh pada hukum-hukum syara sebagaimana yang telah dinasahkan dalam Al-Quran dan hadis. Apapun yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang sahih adalah kebenaran. Seorang muslim tidak boleh mengenyampingkan kandungan Al-Quran dan hadis tersebut walaupun bertentangan dengan akal. Yang kedua, meninggalkan takwil kalami. Takwil kalami adalah penakwilan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang diputar ke maknanya yang bukan harfi, tetapi makna majasinya. Penakwilan sebenarnya bersumber dari penalaran akal. Dalam sistem berpikir filsafat, hal-hal yang tidak diterima oleh akal dalam makna harfi harus diberi makna metaforis atau takwil. Yang ketiga, berpegang teguh pada nasah Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi haruslah diterima dan tidak boleh ditolak. Akal manusia tidak mempunyai wewenang untuk menakwilkan nasah agama. Tugas akal hanya untuk mencari argumentasi dalam upaya memberikan informasi yang dibawa oleh nasah agama. Akal harus tunduk di bawah nasah, karena nasah itu adalah firman Allah. Akal tidak boleh menghakimi apa yang disebutkan oleh nasah, apalagi menolaknya. Kemudian, pokok ajaran kaum salaf dalam masalah akidah. Yang pertama, keesaan zat dan sifat Allah. Menurut aliran salafiyah, dalam hal pengesaan dan penyucian zat Allah, pendapat aliran salaf sama dengan aliran Mu'tazilah, yakni meniadakan sifat-sifat Allah. Sedangkan dalam hal penyerupaan dan penjisiman adalah menetapkan sebagian sifat-sifat itu, seperti nama-nama, perbuatan-perbuatan, dan keadaan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, seperti Al-Hayyu, Al-Hakim, Dzul Arsyil Majid, berada di atas dan di bawah, mempunyai tangan, dan lain-lain. Aliran salaf memegangi arti lahir, meskipun dengan pengertian bahwa sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Untuk yang kedua, keesaan penciptaan. Menurut aliran salafiyah, Allah menciptakan langit dan bumi, isi keduanya dan yang terletak di antara keduanya tanpa sekutu dalam menciptakannya dan tidak pula mempersengketakan kekuasaannya. Segala sesuatu pekerjaan datang dan kembali kepadanya.
Dan untuk yang ketiga, keesaan beribadah. Menurut aliran Salafiyah, seorang manusia mengarahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini apabila dua hal berikut ini terpenuhi. Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengikut sertakan makhluk untuk disembah bersama Tuhan atau mempersamakan Tuhan dengan makhluknya, berarti syirik. Yang kedua, menyembah Tuhan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Tuhan dan Rasul-Nya, serta semua ibadah harus diniatkan dan pernyataan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, dari kedua hal tersebut memunculkan pendapat-pendapat. Yang pertama, haram untuk memberikan nazar kepada kuburan atau penjaga kuburan. Hal ini tidak ada bedanya nazar kepada berhala. Yang kedua, larangan untuk mengangkat manusia yang hidup atau yang mati sebagai perantara kepada Tuhan. Dan yang ketiga, haram untuk berziarah ke kubur-kubur orang soleh dan nabi-nabi untuk meminta berkah atau mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi diperbolehkan atau dianjurkan apabila berziarah ke kubur untuk mencari suri tauladan. Untuk selanjutnya yakni riwayat singkat Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Hadar bin Muhammad bin Al-Khodar bin Ali bin Abdillah. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Khodar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taimah. Sekembalinya dari haji, ia mendapati istrinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibnu Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu. Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin, tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan seorang tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, wara' dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartar yang pemberani. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis mufasir, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada nasakh, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yakni sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Dan yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentahsikannya. Ibnu Taimiyah mengkritik Imam Hanbali yang mengatakan bahwa kalamullah itu qadim. Menurut Ibnu Taimiyah, jika kalamullah qadim, maka kalamnya juga qadim. Ibnu Taimiyah adalah seorang tekstualis, oleh sebab itu pandangannya oleh Al-Hadib Al-Jauzi sebagai pandangan tajsim Allah, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, Al-Jauzi berpendapat bahwa pengakuan Ibnu Taimiyah sebagai salaf perlu ditinjau kembali. Selanjutnya pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasul-Nya. Sifat-sifat yang dimaksud yakni sifat salabiyah, sifat ma'ani, sifat habariyah, dan sifat idhofiyah. Yang kedua, percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan seperti Al-Awal, Al-Akhir, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah tersebut dengan tidak mengubah maknanya kepada makna yang tidak dikehendaki lafadz. Yang kedua, tidak menghilangkan pengertian lafadz. Yang ketiga, tidak mengingkarinya. Yang keempat, tidak menggambar-gambarkan bentuk Tuhan, baik dalam pikiran atau hati, apalagi dengan indera. Dan yang kelima, tidak menyerupakan apalagi mempersamakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Kemudian perkembangan Salafiyah di Indonesia. Perkembangan Salafiyah di Indonesia diawali oleh gerakan-gerakan Persatuan Islam atau Persis atau Muhammadiyah.
Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf, tetapi teologinya sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan istilah logika. Sementara itu, para ulama yang menyatakan diri mereka sebagai ulama salaf, mayoritas tidak menggunakan pemikiran dalam membicarakan masalah teologi atau ketuhanan. Dalam perkembangan berikutnya, sejarah mencatat bahwa Salafiyah tumbuh dan berkembang pula menjadi aliran atau mazhab atau paham golongan, sebagaimana Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok Islam klasik lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.